Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Liu dengan NIM 2000300 dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan melakukan sebuah konfigurasi yang terdiri dari satu router dan 4 PC untuk memenuhi salah satu ujian mata kuliah jaringan komunikasi data. Nah, untuk itu mari kita langsung saja kepada prosesnya. Jadi, yang pertama kita akan membuat satu topologi dengan desain seperti ini, yaitu satu router, 2 switch, dan 4 PC. Kita akan membuatnya di paket tracer. Kita masukkan dulu satu buah router, kemudian kita masukkan 2 switch, kemudian kita masukkan 4 PC. Sama seperti desain yang telah ditentukan. Seperti ini. Kemudian setelah seluruh perangkatnya telah dimasukkan atau telah disiapkan, kita sambungkan seluruh perangkat ini dengan kabel straight talk karena masing-masing dari perangkat ini berbeda jenisnya. PC 1 kepada switch 1 dan PC 2 kepada switch 2. Seperti ini. Kemudian untuk PC 3 dan PC 4 kita sambungkan kepada switch yang kedua. Setelah PC dihubungkan dengan switch, kita hubungkan switch-nya ke router-nya. Ini kita gunakan fast etheread 0/0, lalu ini juga kita gunakan yang 1/0. Nah, setelah topologi ini berhasil dibuat, kita masuk kepada step selanjutnya, yaitu mengganti nama switch pertama menjadi nama depan dan nama switch kedua menjadi NIM. Kemudian untuk routernya sendiri menggunakan nama depan underscore NIM. Setelah itu, kita akan memasukkan juga username, password, dan memasukkan banner MOTD. Baik, kita lakukan terlebih dahulu untuk yang switch pertama. Kita klik switch-nya, kemudian masuk ke command line interface, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode user, lalu kita ketikkan enable untuk masuk ke mode privilege, karena mode user itu kapasitasnya agak terbatas. Nah, untuk melakukan konfigurasi, kita masukkan konfigurasi terminal atau disingkat dengan config. Setelah itu, baru kita ganti hostname-nya. Ini untuk switch 0. Hostname-nya yaitu menggunakan nama depan, maksudnya switch 1. Hostname-nya Cindy. Nah, kita ganti juga di sini, mungkin jadi Cindy. Agar sama. Nah, setelah itu kita tambahkan username dan password. Username-nya yaitu nama, dan password-nya itu menggunakan NIM. Setelah itu kita lakukan login, mungkin login lokal. Oh, maaf, kita masukkan dulu line console 0, baru kita melakukan login lokal. Nah, setelah itu kita exit untuk melihat, untuk melakukan atau memasukkan banner MOTD-nya. Banner MOTD. Lalu kita masukkan kalimat yang akan kita gunakan, yakni selain administrator berwenang,
dilarang masuk atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, setelah itu kita tutup kalimatnya dengan agar, lalu kita enter. Setelah itu kita exit untuk melihat hasilnya. Nah, dapat dilihat bahwa banner MOTD dan juga username dan password telah berhasil. Kita akan melihat hostname. Cindy 200-300. Oh, maaf. Ini ada salah. Nah, di sini dapat terlihat kita sudah masuk ke mode user atau dapat dikatakan bahwa loginnya telah selesai. Maka seluruh konfigurasi pada switch 1 itu telah berhasil, dimulai dari banner, kemudian ada username dan password, lalu ini ada hostname-nya. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama kepada switch 2, yaitu pertama kita masuk ke mode privilege, kemudian masukkan konfigurasi terminal. Setelah itu kita masukkan hostname. Untuk switch kedua itu kita menggunakan NIM. Ya, kita gunakan NIM sebagai hostname-nya. Setelah itu kita masukkan username dan password-nya agar perangkat aman. Password-nya itu. Nah, setelah itu kita masuk main console. Ya. Dan kita login lokal. Setelah itu kita exit dan masukkan banner MOTD. Lalu masukkan kalimat yang sama seperti pada switch sebelumnya. Oh ya, sebelumnya saya ganti dulu ini karena hostname-nya juga telah diganti. Nah, kemudian kita enter. Setelah itu kita exit untuk melihat hasil konfigurasinya. Lalu kita coba masuk. Nah, untuk konfigurasi dari switch 2 juga telah berhasil. Dapat dilihat bahwa banner MOTD, lalu username, password, dan hostname-nya telah berhasil kita konfigurasikan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan alamat IP PC dengan menggunakan alamat IP 166.122.55 dan XX. Di sini XX-nya itu kita ganti dengan 2 digit NIM terakhir. Berhubung 2 digit NIM terakhir saya 00 dan saya telah melakukan beberapa kali konfigurasi dan ada beberapa kegagalan pada PC yang terdapat angka 00 itu. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan NIM 30, yaitu 2000-300. Nah, 30-nya itu akan saya gunakan untuk XX ini. Baik, untuk melakukan konfigurasinya, kita masukkan dulu IP-nya kepada masing-masing PC dengan mengklik PC tersebut. Sebelumnya kita ganti terlebih dahulu agar tidak bingung. Untuk PC 1, ini untuk PC 2, kemudian ini PC 3, ini untuk PC keempat. Nah, setelah itu kita masukkan IP configuration-nya, yaitu tadi 166.122.55, XX-nya kita masukkan 30. Nah, kita masukkan juga default gateway untuk
seluruh PC. Nah, di sini saya menggunakan satu angka di bawah dari NIM saya tadi. Jadi 166, 122, 155, dan 29. Kemudian kita masukkan kembali IP konfigurasinya kepada PC 2. Nah, karena IP dari setiap perangkat itu harus unik atau harus berbeda-beda, maka di sini saya merubah 30-nya menjadi 31 atau satu angka di atas dari NIM saya. Karena apabila sama itu tidak bisa dilakukan konfigurasi. Kemudian default gateway-nya kita masukkan default gateway yang sama karena masih di sektor yang sama. PC2 ini masih dalam switch yang sama. Oke, jika sudah benar, kita masukkan IP konfigurasi pada PC ketiga. Kita masukkan 166, 122, 66, 29, 30. Kemudian kita masukkan default gateway-nya. Angka terakhirnya kita samakan, yaitu 29. Ya, betul. Kemudian kita masukkan IP konfigurasi pada PC 4. 166, 122, 66, 31. Masih sama seperti yang tadi, hanya bedanya ini 66. 122, terus 66, 29. Nah, jika dirasa sudah benar, mungkin kita bisa lanjutkan ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu kita harus mengkonfigurasikan router, karena jika kita tidak mengkonfigurasikan router, maka si PC yang ada di sektor kiri dengan PC yang ada di sektor kanan itu tidak bisa saling mengirim pesan. Kita akan coba beri contoh. Nih, PC 1 akan mengirim ke PC 3 dan gagal. Lalu kita kirim dari PC 2 ke PC 4, dapat dilihat juga gagal. Kemudian kita coba di sektor yang sama, yaitu PC 1 ke PC 2, itu sukses. Maka kita konfigurasikan terlebih dahulu routernya agar si PC yang ada di sektor kiri itu bisa bertukar pesan dengan PC yang ada di sektor kanan. Kemudian untuk mengkonfigurasinya kita masuk lagi ke command line. Kita ketikkan saja no. Kita masuk ke mode privilege, yaitu ketikkan enable. Kemudian setelah itu kita masuk ke configure terminal. Setelah itu tadi kita juga harus mengubah nama router menjadi nama underscore name. Ketik kita masukkan hostname Cindy underscore 2000-300. Nah, setelah itu kita masukkan interface atau konfigurasi untuk interface tertentu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan interface FA/0/0 terlebih dahulu. FA0/0 atau FA/0 itu yang ada di sektor kiri ini. Oke, sepertinya ada yang salah. Interface FA0/0. Nah, kemudian setelah kita masuk ke config interface-nya, kita masukkan default gateway-nya, yaitu masukkan IP address, lalu masukkan default gateway-nya, yaitu 166, 122, kemudian tadi itu yang di sektor kiri kita gunakan 55.29. Terus kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Kita cek kembali. Oke, jika dirasa sudah benar, mungkin bisa di-enter. Kemudian setelah itu,
kita masukkan perintah no shutdown. Nah, setelah itu kita masukkan exit. Nah, mungkin sekarang dapat dilihat dari gambar di samping sini bahwa kabel yang asalnya merah ini sudah menjadi hijau atau kuning. Nah, kabel ini tuh sedang memproses konfigurasi yang telah kita lakukan. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama untuk interface yang di sebelah kanan atau yang di sektor kanan atau yang di interface 1/0 ini. Kita langsung ketikkan saja interface ada kesalahan interface FA1/0. Kemudian kita masukkan default gateway-nya 166, 122. Kemudian di sini kita gunakan 66.29. Nah, kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Setelah itu kita enter apabila dirasa sudah benar. Nah, kemudian kita masuk no shoot dan exit. Nah, di sini juga terlihat bahwa kabel telah memproses konfigurasi yang telah kita lakukan. Nah, setelah ini kita akan mengecek apakah PC 1 dan 2 ini dapat berkomunikasi dengan PC 3 dan 4. Kita cek dengan mengiriminya pesan. Ini kita akan hapus terlebih dahulu hasil dari proses sebelumnya. Nah, karena ininya udah hijau ya atau udah selesai prosesnya, kita coba kirimkan pesan dari tunggu dulu, belum kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita kirim yang dari satu sektor terlebih dahulu, mungkin dari PC 1 ke PC 2 sukses, dari PC 2 ke PC 1 sukses, lalu dari PC 3 ke PC 4 sukses, dari PC 4 ke PC 3 juga sukses. Kemudian kita kirimkan ke sektor yang berbeda. Dari PC 1 ke PC 3, oke, masih gagal, mungkin masih belum stabil, kita kirim proses yang sebaliknya dulu. Nah, sukses, kita kirim ulang yang tadi gagal, yaitu dari PC 1 ke PC 3. Sukses. Kemudian kita kirimkan dari PC 2 ke PC 4. Masih gagal, kita kirimkan ke arah sebaliknya, mungkin dari PC 4 ke PC 2. Sukses, kita ulangi proses yang gagal tadi, yaitu PC 2 ke PC 4. Nah, sudah sukses. Itu artinya dari keempat PC ini bisa saling berkomunikasi. Coba kita coba lagi dari PC 1 ke PC 4 ya tadi Bang. Nah, sukses. Dari PC 4 ke PC 1 juga sukses. Nah, itu artinya seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan pada video kali ini telah selesai. Lalu di sini saya akan menjawab satu pertanyaan terakhir, yakni apakah hasil yang didapat karena konfigurasi pada poin 5, lalu apakah PC dapat saling terhubung dan jelaskan. Nah, untuk konfigurasi yang kelima itu mengkonfigurasikan alamat PC masing-masing dari PC 1 hingga PC 4, lalu kita melakukan konfigurasi router juga. Nah, yang didapat dari konfigurasi pada poin 5 itu seluruh PC itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Hanya saja jika awalnya kita tidak mengkonfigurasi router, mungkin hanya bisa berkomunikasi antara satu sektornya saja. Misalkan PC 1 sama PC 2, lalu PC 3 sama PC 4. Hanya sebatas itu saja. Namun karena kita telah mengkonfigurasi routernya, jadi seluruh PC dari mulai PC 1 hingga PC 4 itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu di sini juga pertanyaannya apakah PC saling terhubung? Jawabannya ya, karena kita telah mengkonfigurasikan routernya. Mungkin
Cukup sekian video dari saya atau video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.